Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah baiat, sebenarnya sebelum baiat, yang menarik bagi saya itu adalah dari Thariqah Karkariyah ini baju yang mereka pakai. Menarik karena ternyata baju itu adalah diberi nama murokoah. Murokoah ini berarti baju tambalan-tambalan. Sebenarnya di video yang lain sudah saya jelaskan bahwa secara dalil ya, kalau bicara dalil sebenarnya saya nggak bicara dalil dulu. Kalau dalil kan sudah tuh, bahwa ada Nabi pernah memberikan baju yang bertambal, terus Sayyidina Umar juga bertambal bajunya ketika memerdekakan Baitul Maqdis, ya kan. Masalah warna dia akan filosofinya 12 warna sesuai warna la ilaha illallah. Tapi yang menjadi perhatian saya dari murokoah ini, baju tambal-tambal itu, dia nggak mau dipakai oleh semua orang karena bisa menurunkan kehormatan kan. Nah ini saya pikir, wah ini biasanya pakai jubah itu kan identik dengan kealiman kalau di Madura ya. Orang kalau sudah pakai jubah, dia biasanya sudah orang alim, orang kiai lah. Jarang-jarang yang pakai jubah kalau di sini. Ya mungkin kecuali di Arab kali ya. Kalau di Arab kan memang dia tradisinya. Tapi bagi orang-orang awam, kalau orang sudah berjubah berarti dia alim. Nah ini beda nih. Kalau di Thariqah Karkariyah dia tidak bisa, karena jubah ini dia bertambal-tambal. Jadi nilai kealiman itu habis, sudah diganti dengan nilai gembel. Nah gembel ini sebenarnya bukan nilai gembelnya ya. Di dalam tasawuf itu kan ada kaidah lah, di hikam juga ada, kuburlah dirimu di tanah yang khumul, di bumi khumul. Tentu ini banyak yang nggak setuju karena cinta membenci dunia itu bukan banyak dalilnya lah bagi yang nggak setuju. Tapi bagi saya ini, wah ini untuk untuk mempraktekkan, karena tasawuf itu bukan ilmu yang didapat dari buku, tapi adalah sanad atau praktek yang dijalankan dari satu hati ke hati yang lain. Maksudnya dari hati sang guru kepada, dari guru yang lain ke guru yang lain. Nah ini menariknya bagi saya itu karena dia baju yang bertambal-tambal itu sebenarnya membuat seseorang itu menjadi bahasa kasarnya segembel sih, gembel. Tapi itu benar-benar menurunkan derajat, menurunkan marwah seseorang, menurunkan kehormatan. Nah menurunkan hormat ini sulit dilakukan oleh orang-orang yang akunya tinggi. Saya nggak mau bilang bahwa orang yang berpendidikan tinggi atau punya kelas sosial yang tinggi, enggak. Ini maksudnya penilaian saya pribadi. Menariknya itu karena memang ini menurunkan hati yang congkak. Nah ini penting, karena saya lihat, saya pribadi nih orangnya kalau dibilang sombong, dari awal saya memang yang nanya ke guru saya yang di Thariqah Samaniyah, kemarin lupa saya ya artinya, karena grogi juga di depan kamera begini walaupun syuting sendiri. Namanya Abah tuh, siapa lupa lagi, tadi saya ingat. Jadi dia menurunkan kehormatan lah. Yang ini penting untuk ya semacam tirakat. Tapi bagi saya dia karena memang benar-benar orang yang bisa juga, ini cara sembunyi yang di ruang publik. Nah ini sulit. Banyak tuh orang-orang wali yang
bersembunyi dia menjadi orang pengemis kan, menjadi pengemis, bajunya gombal-gembel gitu kan. Nah ini beda nih, dia sembunyi tapi memakai jalan popularitas tetapi sembunyi. Nah makanya Thariqah Karkaria itu dia menghimpun antara jamal dan jalal, antara qabdu, antara qabd dan bast, antara jazab dan suluk. Jadi ada jazabnya, ada suluknya. Suluk memang Thariqah Karkaria adalah jalan suluk, pendidikan ruhani, pendidikan jiwa. Jazabnya ini lah, jazab ini dia tarikan ruhani. Ini kalau orang yang memang nggak benar-benar pengen merendahkan dirinya sendiri, walaupun ini bukan satu-satunya jalan ya, tapi bagi saya menarik ini karena Thariqah ini selain dia di dalam hatinya dia berperang, dia penampilannya juga berperang. Saya dengar tentu ini masih belum sepadan dengan misalnya Sufi Malamatiyah misalnya, tapi yang menjadi titik menarik bagi saya itu ada kisah dulu, kisah siapa, Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami dia seorang wali besar, orang wali besar, dia banyak muridnya. Di antara salah satu muridnya ini adalah orang alim, ulama besar, sangat besar ya, ulama alim. Nah, suatu hari dia bilang kepada gurunya Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini, wahai guruku, aku tidak pernah merasakan apa yang kau bicarakan ini. Bahasa gampangnya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini kalamnya, kata-katanya sangat mengagumkan, dalam arti kepada hati itu menggugah. Sebenarnya bukan tentang hati yang menggugah, bukan kata-kata yang menggugah, bukan, tapi pengalaman ruhaninya ini yang penting. Nah, orang alim ini dia bercerita, kok saya tidak pernah merasakan pengalaman ruhani seperti itu. Syekh Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami menjawab, saya akan memberitahu caranya, tapi kamu nggak akan kuat. Nah, orang alim besar ini berkata, ini saya bukan meremehkan orang alim, bukan. Maksud saya ini menjadi menjadi menarik bagi saya, menarik aja. Apa kata orang besar itu? Syekh Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami bilang, kamu nggak akan kuat. Nah, si murid ini bilang, katakan kepadaku, saya pengen lakukan. Sang guru ini menjawab, kamu jubah kamu ini buang semua. Tentu nggak seperti ini, tapi secara umum dialognya begini. Kamu buang itu imamah, peci kebesaran kamu, terus kamu cukur botak. Itu pun botaknya bukan botak gundul, tapi botak yang acak-acakan. Terus kamu pergi ke pasar, bawa semacam toples lah atau kantong gitu, kalungkan ke leher, terus bawa manisan. Kamu keliling ke pasar tuh, samperin anak kecil, bilang, ayo siapa yang tampar aku dapat saya kasih permen misalnya. Nah, ini waduh, ini si murid bilang, subhanallah, orang besar sepertiku, wahai guru, kau harus nasihati seperti ini. Nah, sang syekh berkata, nah, subhanallah, kamu itu sebenarnya ini adalah bahasanya penistaan agama lah kalau di sini. Jadi kamu subhanallahnya kamu ini enggak sesuai tempat gitu. Nah, sebenarnya ini dari kisah ini nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya insyaallah. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.